Dan pahami, ingat-ingat, pelajari. Yang belum tahu, ketahui. Yang sudah tahu, pahami. Yang sudah paham tapi lupa, ingat-ingat lagi. Karena boleh jadi ada yang sadar tapi lupa. Nah, lupa itu bikin gak ingat. Kalau sudah tak ingat, biasanya bahaya. Ya, mohon maaf ini Pak Ijek ini ya. Kalau ada pejabat korupsi, bukan tidak tahu korupsi itu salah. Tapi saat korupsi, tidak ingat kalau korupsi itu salah. Betul tidak? Ya. Kalau ada orang mencela, bukan tak tahu mencela itu tak baik. Cuman lupa saat mencela bahwa mencela itu tidak baik. Karena itu dalam Al-Quran, lupa nasia disatukan dengan salah akhta'a. Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Nasia itu lupa. Celakanya makanan pokok kita nasi itu. Banyak makan nasi, banyak lupa. Saya waktu ngaji ilmu hadis, Syekh kami tanya itu, ma ma'na kadza wa kadza. Kita kompak sekelas jawab, nasina ya Syekh. Maka Syekh kami bilang, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi, makanya lupa kalian. Balik. Nabi Muhammad, kita yang hidup ini diminta belajar. Dan ingat, pahami, ketahui, ketika aku, kata Allah, mengambil perjanjian yang kuat dengan semua nabi dan rasul. Saat mereka akan dilantik menjadi nabi dan rasul, serta ditugaskan. Di antara komitmennya, komitmen ini diambil, jadi nabi. Tidak diambil, tak jadi nabi. Apa komitmennya? Nanti kalau ada datang seorang nabi penutup, cirinya begini, tandanya seperti ini, dan meneruskan serta membenarkan risalah yang kalian bawa saat ini, maka komitmennya, tolong Rasul ini jadi penguatnya, jadi pembantu dakwahnya. Apakah kalian setuju? Qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri. Mereka menjawab semuanya, qalu aqrarna. Kami komitmen ya Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena itu di setiap nabi bertugas, itu disebutkan pada umatnya. Tidak ada nabi yang bertugas di muka bumi kecuali menyampaikan pada umatnya, nanti akan datang seorang nabi utama, nabi agung, risalah penutup. Cirinya begini, nama sifatnya seperti ini. Semua nama sifat. Itu yang utama pada Nabi Muhammad. Semua nabi yang lain umumnya nama zat. Adi zat. Musa zat. Pak Musa Rajeksah, yang ini. Pak Adi Hidayat, yang ini. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Sifat, nama yang menunjukkan keistimewaan pada zat itu. Pak Musa Rajeksah, dermawan, misal, contoh saja. Pak Musa Rajeksah, misal, tambahkan lagi, sabar. Semakin ditambahkan sifat, semakin menunjukkan zatnya istimewa. Musa, zat. Isa, zat. Nuh alaihissalam, zat. Nabi Muhammad seluruh maknanya, nama yang melekat pada beliau, semuanya sifat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab namanya Zadul Ma'ad. 1311 halaman. Di pembukanya itu menerangkan tentang keutamaan dan makna nama-nama Nabi Muhammad SAW. Semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad, sifat. Ingin menunjukkan betapa istimewanya Rasul terakhir ini. Tapi dibalik semua keistimewaan ini, tetap tidak menghindarkan beliau dari kematian. La radduka ila ma'ad. Nabi istimewa. Nabi tingkat tinggi posisinya. Nabi sebelum meninggal diturunkan satu surah menjamin surga terindahnya Al-Kautsar. Nabi dipuji wa kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetap meninggal. Bapak, ibu bukan nabi. Bapak, ibu bukan rasul. Tidak ada status di Quran tentang kita. Belum turun ayat spesifik tentang kita dijamin surga. Tidak akan meninggal dan tak mau meninggal. Kurang sehat. Jadi meninggal itu pasti. Meninggal itu pasti. Sesuatu yang pasti terjadi. Nah, yang diingatkan oleh Al-Quran kadang-kadang manusia itu unik. Pada yang tidak pasti disiapkan, pada yang pasti tidak siap-siap. Nanti ada proyek nih, nilainya 100 miliar.
Proyeknya belum pasti. Nanti. Tapi persiapannya luar biasa. Proyek kematian kita pasti. Dirahasiakan waktunya menjadi gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Kita tak tahu. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Bisa dibalik, ya. Bisa dibalik, saya belakangan, ibu duluan mungkin. Gitu ya. Tapi pasti pulang. Karena itu, selevel Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, yang ketika ayat ini turun, jadi turunnya bukan di Madinah, turunnya bukan di Mekah, tapi oleh ulama kekinian dimasukkan ke ayat Madaniyah. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa, maaf, senabi-nabinya seistimewa-istimewanya pun pulang. Dan hebatnya ketika turun semua keistimewaan itu, yang terjadi pada Nabi diminta oleh Allah satu istighfar, diminta oleh Allah meningkatkan ibadah. Nabi Muhammad. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika innahu kana dapat surah jaminan surga. Inna a'tainakal, itu jaminan. Tapi perintahnya apa? Fasholli li rabbika walian. Saya tanya nih, Bu, kalau ibu misal saja, hari ini ada jaminan untuk ibu surga, langsung surga. Masih mau ikut pengajian nggak? Wow, yakin? Masih mau bangun tahajud nggak? Masa? Ganti. Kalau ada tawaran nih, pas jam sekarang, masuk ke handphone ibu. Siapa yang kumpul di depan itu, ya, jam 11:30, 15 menit lagi nih. Siapa yang duluan kumpul 10 orang pertama masing-masing dapat 10 juta. Nah, saya tanya nih, masih mau duduk di sini atau kumpul di depan? Tuh. Ibu sama 10 juta aja ketarik, ya. Bagaimana kita bisa merindukan surga dengan amal ibadah? Oh. Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beberapa sahabat bertanya pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana bagus dan lama atau panjangnya salat Nabi. Maka kata Sayyidah Aisyah, atau kama qalat, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya. Karena pengalaman Sayyidah Aisyah ketika beliau sedang tertidur di malam hari, bagian tubuhnya terkena kaki Nabi, di tumit Nabi. Ini kalau ada suami istri tidur. Istri tidur bergerak, tangannya kena kaki suaminya. Tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Catat ya, RS7. Ruangan sempit sekali sehingga selonjoran saja jadi Nabi kaya atau miskin? Tidak. Buktinya kalau beliau sedekah itu bisa 100 unta. Berarti beliau kaya. Urusan ibadah, kaya. Urusan dunia, zuhud. Yang paling menarik, kena tangannya, lihat Nabi ternyata kaki sudah bengkak. Tidak banyak orang meneliti bengkak itu, ada yang meneliti rakaat pertama, Bu. Nanti saya sambungkan dengan hadis yang turunan tadi di awal. Bangun, begitu salam, ditanya, lima hakadha ya Rasulullah, atau kama qalat. Kenapa mesti sampai begini, ya Rasulullah? Alam takun madmuna, bukankah Anda dijamin masuk surga? Alam takun ma'suma, bukankah Anda terjaga dari maksiat? Nabi enteng saja jawab. Perhatikan jawabannya. Afala akunu abdan syakura. Sayang, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dari semua jaminan tadi? Jadi Nabi Muhammad itu dengan semua jaminan keistimewaan masih menyiapkan bekal pulang. Supaya tidak malu saat dipanggil Allah. Memang pantas mendapatkan status Sayyidul Anbiya itu dengan semua amal yang telah tercatat. Beberapa sahabat, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud datang pada Sayyidah Aisyah pengen ngikutin.
Tanya bagaimana sholat malamnya. Kata Sayyidah Aisyah, jangan banyak tanya. Jangan tanya panjang dan pendeknya. Sulit. Besok-besok penasaran diikuti. Sholatlah di belakang Nabi SAW. Satu kesempatan. Ternyata rakaat pertamanya Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata diselesaikan sampai 286 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan rukuk, ternyata nyambung An-Nisa 176 ayat. Barulah rakaat pertama itu beliau rukuk 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ada yang ikutan lagi. Nabi mulia, Rasul istimewa, pulang dijamin surga, pulang dijamin keutamaan, satu-satunya makhluk yang berhak memberikan syafaat. Ngaji hadis Muslim, lihat di bab terakhir. Semua sibuk mencari syafaat. Nabi Muhammad sedang sujud, Allah sampaikan, irfa' ra'sak, sal tu'ta. Muhammad, bangun dari sujudmu, minta aku berikan apa yang kau ingin minta. Yang disebut kita. Umatku ya Allah. Umatku. Alhamdulillah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan bekal. Nabi kita itu menyiapkan bekal. Jadi kalau sekarang dada juga demikian, ditayangkan videonya, diberikan wasiat pada anak dan keturunannya, memberikan inspirasi kepada kita, itu dalam rangka menyiapkan bekal pulang. Sekarang kita yang datang ke sini menikmati haulnya, pertanyaan besarnya, Quran surah ke-81 ayat ke-26. Setelah tahu ayatnya tadi, setelah tahu hadisnya, setelah tahu kisahnya, fa aina tadhhabun? Sekarang Anda mau kemana? Allah balik nanya ke kita, sekarang kamu menyiapkan apa? Jadi jangan sampai masuk cuma lihat tayangan video, menikmati amalan soleh orang lain, sementara kita yang merasa banyak salah tidak memperbaiki diri. Allah balik tanya, kamu yang datang, yang duduk, yang lihat, fa aina tadhhabun? Setelah engkau menyaksikan semua itu, akan kemana engkau menata jalan hidupmu?